Saudara kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlibat debat dengan tim Biro Hukum KPK dalam pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perdebatan panas terjadi ketika dilakukannya pemeriksaan bukti asli dari KPK. Sebentar, Pak. Dan benar-benar terjadi situasi yang sangat-sangat menegangkan dan hampir tidak terkendali rekan-rekan. Bagaimana persidangan pra-peradilan Hasto berjalan sangat-sangat sengit. Ini tiada lain dan tiada bukan disebabkan oleh perlawanan yang sangat-sangat sengit dari kubu PDI Perjuangan dan dari kubu Hasto Kristianto. Kita semua tahu bahwa Hasto Kristianto ditetapkan menjadi tersangka dan banyak petinggi PDI Perjuangan yang benar-benar tidak terima atas penetapan tersangka Hasto ini. Dengan dalih dasar apa kok tidak terima Hasto ditetapkan menjadi tersangka, sedangkan KPK telah menetapkan barang bukti dan KPK sebelum menetapkan Hasto sebagai tersangka melakukan pemanggilan terlebih dahulu sebagai saksi, kemudian dengan pengembangan penyidikan Hasto statusnya naik sebagai tersangka, dan ini tidak bisa diganggu gugat karena memang KPK telah memiliki bukti-bukti yang relevan dan bisa dipertanggungjawabkan tidak hanya di hadapan publik namun di hadapan hukum NKRI. Lalu kenapa kok ada sidang pra-peradilan? Ya, kubu Hasto memang mengajukan pra-peradilan dan memang KPK meladeni setiap ajakan pra-peradilan kubu Hasto. Bahkan KPK membawa ratusan alat bukti keterlibatan Hasto yang sebenarnya sudah tidak bisa terbantahkan. Lalu kenapa kok terjadi situasi perdebatan yang sangat-sangat sengit bahkan nyaris baku hantam? Jadi ketika dilakukannya pemeriksaan bukti asli dari KPK. Sebentar, Pak. Ya, silakan nanti dikomentari. Silakan. Tuh, teman-teman lihat sendiri. Itu kuasa hukum PDIP Bapak Roni Talapesi, tangannya itu, mohon maaf ya, tangannya itu sampai ada naik ke atas Perdebatan meja. saudara berawal saat hakim meminta tim Biro Hukum KPK mengajukan bukti tambahan. Namun pihak KPK justru mengajukan perbaikan atas daftar barang bukti yang disampaikan dalam persidangan sebelumnya. Kuasa hukum Hasto, Roni Talapesi, terlibat perdebatan dengan PLT Kepala Tim Biro Hukum KPK, Iskandar Marwanto. Keduanya berdebat dengan suara tinggi hingga membuat hakim pra-peradilan menegur keduanya. Tim hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto menilai bukti-bukti yang diserahkan KPK dalam sidang pra-peradilan penetapan kliennya sebagai tersangka adalah tidak sah. Kuasa hukum Hasto, Roni Talapesi, mengatakan ada beberapa poin yang menunjukkan bukti-bukti dari KPK tidak sah. Salah satunya fotokopi dari dokumen legalisir yang juga dalam bentuk fotokopi. 2019-2020 perkara yang sudah disidangkan dan ini adalah ya silahkan diperlihatkan di persidangan, tapi tetap catatan yang kemarin yang kami gunakan. Silahkan dilihat saja, silahkan diperlihatkan. Iya, silahkan saja, nanti di kesimpulan ditulis. Kenapa? Kan isinya sama, Pak. Iya. Silahkan nanti dituangkan di kesimpulan bahwa kami juga di persidangan mengajukan asli daripada dari itu. Itu aja jalan tengahnya ya. Ya, oke. Ya. Silahkan nanti dituangkan di kesimpulan. Ya. Tapi kami nggak mau merubah apa daftar yang kemarin sudah disepakati kedua belah pihak. Ya. Kan tadi saya sudah bilang begitu, Pak. Saya sudah bilang begitu kan. Silakan dari pihak kuasa termohon memperlihatkan aslinya. Oh, majelis juga melihat loh. Kami nggak menolak loh. Nah iya, silahkan diperlihatkan kepada majelis maupun kepada
pihak kuasa pemohon. Nanti dituangkan kesimpulan bahwa di persidangan kami dari termohon memperlihatkan aslinya. Selesai, Pak. Jangan merubah daftar yang sudah kita sepakati kemarin. Ya, silakan. Karena kemarin sudah disepakati di paraf ditanda tangan. Ya. Ya kan kami pasti bukan hanya dicatat Bu, direkam Bu. Semua apa yang terjadi di persidangan kami catat. Toh ini juga sidang di live streaming, bukan hanya kita yang ada di sini yang melihat. Makanya apa yang terjadi di persidangan itu silahkan. Kami nggak nutup-nutupi persidangan. Bahkan kemarin kan kami bacakan dan disepakati kedua belah pihak daftar bukti yang diserahkan oleh kuasa termohon berikut. Nah, apakah itu ada rempoi atau tidak? Saya bacakan sama kok, nggak ada yang itu yang kami pegang. Makanya kalau kemudian dari termohon mengajukan ada aslinya kemudian ya silahkan diperlihatkan. Kami nggak menolak dan silahkan kalau saudara keberatan tuangkan di kesimpulan kan selesai. Apa yang ditutup-tutupi nggak ada. Di outner, outnernya bawa ke sini aja. Nah, iya. Biar dilihat kedua pihak. Kalau lihat begitu, sudah terpampu lebih tinggi, tapi bisa. Benar. Kalau terpampu ya, kalau terguma, silakan aja Pak, diperlihatkan. Berapa tadi? 19. Nah, walaupun sprindiknya kan sprindik yang berbeda ya terkait dengan Harun Masiku gitu ya waktu jadi saksi. Tapi toh kemarin juga dia sudah diperiksa oleh KPK walaupun kemudian tidak ditahan. Menarik juga bagi saya ketika misalnya Pak Hasto tidak ditahan ya. Tapi tentu sekali lagi penahanan kan ada kewenangan ya dari penyidik dan tentu juga pertimbangan dari pimpinan KPK karena pimpinan KPK kan yang membuat surat perintah penahanan. Seperti itu Bang. Ya, kalau kemudian ini tidak dibongkar, walaupun substansi perkaranya bisa disajikan begitu ya, tapi kan dibalik ini ada apa? Ya. Seperti yang tadi saya tanyakan, Mas Yudi, Firly ini di atasnya siapa? Betul. Kan gitu loh. Apakah betul? Kenapa sih pertemuan itu di PT IKA? Belum lagi kalau dirunut nih, AKBP Hendy pada saat itu ya, yang ikut menghalangi ketika penyidik KPK ingin menangkap Harun Masiku kan, ada AKBP Hendy waktu itu ya kan. Nah dia sampai seberani itu pasti kan ada juga yang membackup-nya di atas. Apakah ini juga terkait dengan apa petinggi itu tadi gitu maksud saya? Iya kalau kita bicara logika kan memang kayak tadi kita bilang cocok logi lagi kan. Iya logika mungkin bisa jadi ya. Tetapi kan kayak lagi kan kita penegak hukum Bang. Tentu kita harus ada, makanya tadi jadi saya lupa. Ya Hendy pun juga harus diperiksa. Harus diperiksa? Harus diperiksa. Harus diperiksa juga dia. Apa yang dilakukan di situ? Apakah ada surat tugasnya dia ketika itu? Siapa aja yang terlibat di situ? Ingat loh Bang, Hendy itu kenal kok sama orang-orang itu. Kenal lah. Ini kan saya membayangkan suasana kebatinan saat itu gitu ya. Antar teman semuanya. Iya masih temen lah. Ya kan Hendy kan juga pernah di KPK Bang. Betul. Iya kan? Dan ketika di KPK, ya jangankan yang kenal, yang nggak kenal aja pas saya KPK langsung, iya kan? Iya. Misalnya ada yang menjaga orang, begitu. Ya biasa kan
pejabat-pejabat kan ada yang jaga lah, ajudan dan sebagainya gitu kan. Kita dari KPK kan bilang, oh silakan Pak, ya kan. Loh ini kok malah disergap di ini tes urin. Apa itu kan? Masa lu orang mau nangkep koruptor, kemudian lu tangkap juga lu tes urin. Emang kan lagi pada mabok ya kan? Lu bahkan Bang, apa namanya? Ya Hendy itu kenal lah di situ. Ya bahkan ada seniornya di situ. Ya kan? Berarti Hendy berani melakukan itu pasti juga karena ada perintah. Nah, ya itu kan logikanya kan seperti itu. Cuma kan tadi saya adalah orang yang punya pakai pakem teknik memakam bubur ya Bang. Jadi dari pinggir dulu, ya kan. Kalau nggak gitu nanti diaduk-aduk Bang, malah nggak jelas tadi. Kayak pada laut loh. Jadi kembali lagi bahwa ya seharusnya ya KPK tentu strateginya yang saya lihat Bang, KPK sepertinya menunggu pra peradilan ini dulu. Nah, dan bagus juga alhamdulillah saya lihat dengan ada pra peradilan ini tensi kan turun, tensi politik kemarin kan emang agak tegang tinggi saya lihat, ya kan. Karena kan saya juga sebagai warga negara biasa bisa memahami gitu, wah tinggi banget nih, dan ini kan turun kan, apalagi kan ini berhari-hari gitu ya, artinya udah kasus lain banyak gitu ya. Jadi saya lihat kayak KPK merasa bahwa ya kalau kita menetapkan tersangka seperti ini ya serangan-serangannya gitu ya, apa namanya. Tapi kalau misalnya nanti hakim yang memutuskan ya akan lebih kuat. KPK dengan prosesnya menetapkan tersangka diperkuat oleh hakim yang menolak permohonan dari pihak Hasto. Ya setelah itu tentu saya berharap KPK segera menyelesaikan. Karena kalau lihat dari apa yang disampaikan oleh KPK, perbuatan-perbuatannya ya saya pikir buktinya udah kuat lah. Langsung aja limpah ke pengadilan biar nanti kalau bertarung di perkara pokok, kalau memang hakim mengatakan tidak bersalah silakan. Ya terus sekarang juga ada seperduga tidak bersalah seperti itu Bang. Nah di luar materi dari pra peradilan nih Mas Yud, Mas Yudi melihatnya begini, apa terkaitannya dengan penggeledahan rumah petinggi P3 tuh Jan Farid? Ya, dengan batalnya OTT paginya kan gitu loh di sebuah lapangan golf ya kan gitu loh. Nah katanya Hasto ini kan yakin nih sudah menyiapkan 1000 pengacara lah bahasanya seperti itu kan untuk membela Hasto di sidang pra-ped ini. Kemudian tiba-tiba ya kan publik dikejutkan malamnya ada penggeledahan rumah Jan Farid yang diceritakan bahwa Jan Farid itu mau bertemu sebagai apa ya istilahnya makelar barangkali ya, makelar kasus untuk bertemu dengan mantan hakim agung yang dianggap bisa membantu tim hukum Hasto untuk memenangkan pra peradilan. Artinya kan bersinggungan ini dengan kasusnya pra peradilannya Hasto ini. Nah itu Mas Yudi melihat ada kaitan apa ini dengan Jan Farid itu? Ya, emang menarik ya ketika kita sedang akan fokus di kasus ini gitu ya. Kok tiba-tiba KPK menggeledah Pak Jan Farid ya? Ya salah satu tokoh politik yang kita kenal semua ya. Yang kemudian ada narasi seperti yang Abang sampaikan. Namun kan KPK masih bungkam ya tentang itu ya. Tapi bahkan siapa hakim agung itu pun sampai sekarang orang nggak tahu siapakah itu mantan hakim agung yang akan ditemui oleh Jan Farid itu. Betul. Saya juga pernah baca itu di salah satu online ya, koran online ya. Namun kalau saya kan penyidik dulu ya. Artinya kan kalau saya menggeledah gak sembarangan saya geledah Bang. Ini saya nggak pernah geledah tempat Abang. Ngapain nih semangat? Gimana ceritanya kalau menggeledah itu? Kalau menggeledah apa yang dilakukan? Pasti saya mendapatkan informasi, nggak sekedar informasi Bang. Tapi dibuktikan dengan adanya keterangan. Entah dari saksi kah, yang kemudian ada di BAP, ya. Artinya harus ada dasar hukumnya kita menggeledah tempat Abang. Ya. Kemudian kita akan memintakan kepada direktur kita, ya kan? Pak, kami akan menggeledah tempat ini. Pasti diuji. Ngapain kamu menggeledah tempat itu? Apalagi pasti Bang, kan orang KPK nggak bodoh semua Bang. Masih ini kan kamu pasti udah profiling ini orang gitu kan? Ini orang ini bukan main-main, high class gitu kan? Menduduki jabatan penting di Republik ini sebelumnya. Ya kan? Apalagi kalau kita lihat rumahnya gede banget di situ kan. Di daerah Menteng ya Bang. Wah, saya jadi minder rumah saya kan. Dia juga pernah jadi one team press ya kan? Iya, pernah juga kan. Entah pernah jadi menteri juga. Iya. Ya kan?
Dan kita sudah saksikan rekan-rekanku sekalian, sebenarnya ini kan sidang pra-peradilan yang menurut saya memang semakin menunjukkan keterlibatan Hasto dalam beberapa sengketa yang tengah menjadi permasalahan dan sudah di dalam tahap tersangka oleh KPK ini. Dan memang ketika kita berbicara ketentuan hukum, ya bagaimana lagi, ini sudah menjadi ketentuan hukum. Meskipun ini saya yakin menjadi pukulan telak bagi partainya, namun bukan berarti kita menghalalkan segala cara untuk membebaskan orang yang memang jadi panutan di partai tersebut.